Ya, ini contoh tanggal terbit EKK. Jadi para calon peserta didik baru yang akan mendaftar untuk verifikasi, mohon memperhatikan tanggal. Jadi diperhatikan kartu keluarganya, kartu keluarga. Nah, ini dia adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Ini strukturnya. Diperhatikan. Kode provinsi 2 digit pertama, 2 digit kedua kode kabupaten, dan 2 digit kedua kode kecamatan. 6 digit berikutnya adalah tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, serta 4 digit terakhir adalah nomor urut yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan kode wilayah dan tanggal, bulan, tahun pembuatan kakak. Ini mohon diperhatikan. Ya. Untuk calon peserta didik baru berkait dengan persyaratan untuk ke SMA, ini beberapa persyaratannya. Untuk bisa masuk SMA nanti persyaratan paling tidak berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2023, itu paling tinggi maksimal 21 tahun. Kemudian yang bersangkutan juga adalah lulusan SMP atau yang bentuk lain yang sederajat. Mungkin di sini dimaksud SMP yang sederajat itu MTS atau program yang masyarakat yang ada bentuk kelompok belajar PKM. Berikut tercatat dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini untuk masuk PPDB DKI ya. Ini untuk PPDB DKI. Dan tercatat di dalam kependudukan itu selamat-lambatnya tanggal 1 Juni 2022. Demikian informasi umum secara umum ya, persyaratan untuk masuk ke SMA. Untuk website dari PPDB DKI ini jelas HTTPS, silahkan nanti dilihat di internet, https://ppdbjakarta.go.id. Untuk jadwal pelaksanaan PPDB, nah ini jadwalnya mulai dari pra pendaftaran tanggal 10 Mei sampai 9 Juni. Ini pra pendaftaran 9
10 Mei sampai 9 Juni. Nanti diikuti saja, ditengok di website ini penjelasan secara lebih terang. Kemudian juga ada untuk pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga ya. Jadi para calon peserta didik untuk masuk SMA ini diharuskan untuk pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga yang sejak tanggal 24 Mei dimulainya. Jadi ini sudah hari kedua, tanggal 25 Mei ini direkam. Kemarin hari pertama dan ini adalah hari kedua. Untuk masuk ke sekolah tingkat sekolah menengah atas SMA, selain tadi persyaratan di atas yang persyaratan umum, berikut adalah jalur-jalurnya ya. Yang pertama ada yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada yang jalur prestasinya akademik dan prestasi non-akademik. Kuotanya berapa banyak dari lintasan jalur prestasi? Untuk prestasi akademik itu 18% dan non-akademik 5%. Dari total peserta didik yang akan diterima ya untuk angkatan yang sekarang berarti tahun 2023-2024. Untuk yang prestasi akademik apa saja yang diseleksi? Total pembobotan indeks prestasi akademik itu yang pertama, yang kedua urutan pilihan sekolah, dan yang ketiga waktu mendaftar. Itu yang prestasi akademik. Kemudian yang non akademik itu yang tadi 5% kuotanya. Kemudian seleksinya seperti apa? Adalah yang pertama total pembobotan prestasi non akademiknya, 2 urutan pilihan sekolah, dan 3 waktu mendaftar. Itu yang berkait dengan masuknya melalui jalur prestasi. Berikutnya untuk masuk perguruan, untuk masuk SMA ada yang namanya jalur afirmasi ya untuk PPDB ini. Apa itu yang dimaksud afirmasi? Itu diperuntukkan bagi anak asuh, anak asuh panti, tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19, penerima KJP Plus sekaligus PIP dan penyandang disabilitas. Jadi program afirmasi ini diperuntukkan bagi anak-anak asuh, ya, anak asuh panti, tenaga kesehatan yang meninggal, yang orang tuanya meninggal pada saat penanganan COVID, kemudian penerima KJP Plus sekaligus juga PIP dan penyandang disabilitas. Itu peruntukan bagi jalur afirmasi. Berapa kuotanya? Kuota untuk jalur afirmasi tadi itu 25% ya dari kuota yang akan diterima pada tahun pembelajaran tahun ini 2023-2024. Itu 25% termasuk anak panti dan penyandang disabilitas. Dan untuk penyandang disabilitas tadi ini ya 2 peserta didik untuk perombakan belajarnya. Jadi perombel itu 2 peserta didik saja. Yang itu tadi sekitar 25% untuk yang afirmasi. Jadi ada 2 tadi. Khusus untuk penyandang disabilitas, ini untuk
disabilitas menggunakan seleksinya melalui zona prioritas, urutan pilihan sekolah, dan usia tertua. Nah, jadi ini kalau usianya tertua ke usia muda, jadi urutnya dari yang paling tua ke yang paling muda urutannya. Sementara untuk afirmasi yang disabilitas berikutnya ada afirmasi prioritas, zona prioritas, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftarnya. Jadi mungkin lebih awal mendaftar juga itu menjadi pertimbangan. Demikian untuk penjelasan secara keseluruhan masalah kaitannya dengan afirmasi. Berikutnya yang masuk ke sekolah melalui jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini terdiri ada 3 tahap, 3 periodenya. Pertama zonasi prioritas ke-1, zonasi prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga. Jadi ada 3 prioritas ya. Pertama ke-1, zona yang kedua, dan zona yang ketiga. Berapa jumlahnya? Nah, jumlah yang akan diterimanya 50%. Jadi dari total keseluruhan 100% itu dari zonasi, dari sistem zonasi baik 1, 2, dan 3 itu nanti totalnya 50%. Nah, sehingga tadi bila dihubungkan dengan yang di atas, dari kuota itu, dari kuota maka nanti akan muncul yang pertama kan 18% sama 5 sudah 23, tambah 25% 48, dan yang tadi disabilitas 2%, sehingga total keseluruhannya itu bukan 2% ya, 18. Jadi sekali lagi diulang, jadi keseluruhan pertama, kuota yang pertama dari prestasi, kuota prestasi 18%, kemudian kuota prestasi non akademik, tadi yang akademik 18%, yang non akademiknya 5%, sehingga total 23%. Berikut dari afirmasi ada 25%, sehingga sudah tertotal 23 tambah 25 itu sudah 48. Kemudian nanti ada lagi zonasi dari sistem zonasi yang totalnya 50%. 48 50% sudah 98%. Nah, sisanya itu 2% dari total kuota ya, kuota 1 tahun pembelajaran ini untuk kelas 10. Itu yang pindah tugas. Nah, ada yang kuota untuk yang pindah tugas orang tuanya, ya orang tuanya pindah tugas, atau termasuk anak guru. Nah, ini ada yang pindah tugas orang tua dan untuk anak guru, itu total persentasenya 2%, sehingga total seluruhnya menjadi 100%. Demikian gambarannya untuk PPDB secara umum, konfirmasinya seperti demikian. Mudah-mudahan dapat disimak, bisa dipelajari. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu orang tua, silahkan dilihat kembali atau dikunjungi https ppdb.jakarta.go.id, itu ada lebih jelas. Silahkan dibaca, dipelajari agar tidak tertinggal. Sekali lagi untuk diketahui, untuk PPDB DKI tahun pelajaran 2023-2024, websitenya yang ini silahkan ditengok websitenya. Dan untuk lebih jelasnya lagi berkait dengan waktunya kapan, di sini bisa dilihat. Untuk jalurnya ya, ini untuk prestasi akademik dan non akademik, ini waktunya diperhatikan, dilihat.
Kemudian ini untuk jalur afirmasi. Waktunya tanggal 12 Juni ya, dimulainya tanggal 12 Juni 27. Tolong diperhatikan sampai nanti terakhirnya tanggal 1 Juli untuk informasinya dicek. Berikut juga untuk jalur afirmasi, kemudian jalur berikutnya dan seterusnya, jalur zonasi, kemudian juga jalur perpindahan orang tua, serta ada yang namanya tahap kedua. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak dan Ibu para calon siswa untuk SMA, silahkan dipelajari kembali dan ditengok kembali di websitenya ini, https://ppdb.jakarta.go.id. Di sana sudah cukup lengkap dibaca kembali. Juga untuk para calon siswa untuk SD maupun SMP, silahkan dibaca lebih jelas demikian. Dan pohon yang diingat yang utama ini tidak dipungut biaya, ini yang mohon tidak dipungut biaya. Makasih. Nah, bentar ya. Ya. Ini mekanismenya. Jadi nanti di website yang tadi dilihat akan cukup jelas mekanismenya, tahapannya. Jadi yang pertama tolong pelajari dulu, alur pendaftarannya dipelajari, nanti bisa dilihat di website itu. Kedua, alurnya alur yang ketiga, alur yang keempat nanti ya, sekali lagi ini Isinya sampai mana? SMP ya? Iya, SMP. Nah, nomor handphonenya yang bisa dituju.
Ya, Bu Rita mungkin bisa minta tolong ya. Pertama, calon anggota orang tua calon peserta didik ini pertama datang menuju pendaftaran ya, Bu ya. Terus mungkin ada penjelasan biar ada gambaran seperti apa, monggo bantuannya. Biar orang tua lihat. Terima kasih Pak. Agak berdiri nggak apa, sambil berdiri aja, biar kedengar suaranya. Ya. Pertama itu ke Pendaftaran ya. tempat pendaftaran untuk mengisi buku tamu. Ya, buku tamu di sini. Nah, setelah buku tamu sudah diisi, Ya, terus kemudian duduk di ruang tunggu. ya, setelah terdata silahkan menunggu di tempat duduk ya. Ya. Di tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia sekolah yang bersangkutan ya. Sekolah manapun tentunya ya. Sama. Ya, sama ini sudah menunggu. Setelah itu, Bu, Kemudian nanti dari pihak salah satu petugas memanggil ya. salah satu atau beberapa orang menuju ke loket bagian informasi. Ya, ini ada berapa loket, Mbak? Satu. Saya coba tengok dulu. Ini ada loket A ya, loket A. Kemudian loket B dan loket C ya yang ujung sana. Selanjutnya setelah itu orang tua siswa, calon Kalau siswa. misalnya nanti ada kendala terkait verifikasi nik, contohnya Ya, misalnya ini ya. nih verifikasi niknya Ya. ini kan burem nih ya. Ya. Nah nanti kalau dia membawa kakak yang asli, nanti dari operator bisa langsung diverifikasi. Tapi kalau memang nanti dia tidak bawa kakak yang asli, maka dia harus ajuan ulang Pak untuk mengupload kakak yang jelas dan bisa terbaca oleh tim verifikator sekolah. Ya, jadi intinya kan begini. Sebenarnya kan data orang siswa itu sudah ada di data pendidikan ya. Di pendidikan sudah ada ya di data dinas ya. Dukcapil. Iya, di Dukcapil kan. Artinya para orang tua ini adalah ingin memperjelas, mengklarifikasi data. Sebenarnya itu ya, Mbak. Jadi mereka datang dengan membawa kartu keluarga yang asli ya. Yang asli ya untuk verifikasi. Jadi judul sekarang ini adalah verifikasi kakak ya, gitu ya, betul ya? Sebenarnya Bukan ya? judulnya lebih ke ajuan akun Pak. Pengajuan akun. Jadi Ya, saat ajuan ini kemarin tanggal 24 dan sekarang 25 sebenarnya adalah proses pengajuan akun begitu ya? Pengajuan akun itu nanti di situ berisi tentang biodata peserta didik, calon peserta didik dengan kartu keluarganya. Nah ini kartu keluarga tidak boleh melebihi batas cut off 1 Juni Iya. 2022. Nah, kenapa sekarang sistemnya berbeda, Pak? Kalau dulu kan kita cuma masukin nik doang ya, Pak. Ya. Terus tiba-tiba langsung muncul dari Dukcapil, data sudah tersinkron dengan Dukcapil. Nah, kalau sekarang itu sistemnya beda, Pak. Sistemnya itu kita harus input dulu semua data identitas kita yang sesuai dengan kakak, kemudian kita upload kakak untuk diverifikasi untuk mendapatkan akun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada prinsipnya hari kemarin sampai sekarang ini adalah para calon peserta didik ya, khususnya yang mau ke SMA ini datang untuk yang pertama yang dilakukan adalah memverifikasi ya. Verifikasi kakak. Memverifikasi kakak ya, artinya meskipun sebenarnya peserta didik itu sudah ada datanya kan di dinas ya.
Katanya sih kalau sekarang belum Belum, otomatis belum. sinkron. Ya, belum tersinkron ya. Artinya mereka sekarang memverifikasi kartu keluarganya ya. Oke, jadi yang pertama sekali lagi tahapannya di tempat manapun yang pertama pasti akan ada penerima tamunya ya. Untuk pendaftaran nih. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu calon peserta, orang tua dari calon peserta didik baru, silahkan menunggu di tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Sambil menunggu nanti akan dipanggil oleh para petugas, baik yang ada di loket 1, 2, dan 3 atau tergantung sekolahnya lah. Loketnya berapa jumlahnya dan pelayanannya. Apa saja yang bisa dilakukan di loket-loket ini, Bu? Ya, kebanyakan terkendala Pak pada saat mereka mau ajuan akun, kan biasanya kan masih bingung nih. Ya. Jadi mereka kalau ke warnet itu terkadang dari warnet diarahkannya tuh Ya. ngasal aja. Nah kalau dari Ya. sini kita memberikan panduan, tapi dengan syarat mereka membawa HP mereka sendiri. Ya. Nanti kita arahkan, kita pandu bagaimana cara membuat ajuan akun. Jadi ketika mereka datang ke sekolah, pihak sekolah manapun ya, tentu termasuk sekolah di sini, memberikan pelayanan diantaranya mempermudah ya untuk masalah akun. Artinya memberikan cara panduan bagaimana membuat akun ya untuk proses. Itu yang pertama. Baik, yang berikutnya setelah mereka nanti mendapatkan akun, setelah itu seperti apa? Mereka nanti kalau sudah ajuan akun, sudah diverifikasi, bisa aktivasi akun. Nah, aktivasi akun itu nanti berisi token. Nah, setelah mereka aktivasi, nanti mulai tanggal 12 kita akan mulai seleksi jalur akademi. Nah, itu baru kita bisa memilih sekolah. Jadi tahap pertama ini mereka akan mendapatkan akun ya, seperti itu. Baik, itu yang pertama informasinya. Nanti kita lanjut, mungkin ada informasi lain yang bisa Nah, itu yang di sana ada di TV itu. Nah, itu TV kita berikan panduan juga bagaimana cara pengajuan akun, bagaimana juga cara untuk aktivasi akun. Baik, terima kasih Bu Rita. Saya coba dokumentasi rekan-rekan lainnya. Ini karena ada benar-benar Ayo. Panitianya, petugasnya cantik-cantik, gagah-gagah ya. Yang paling ujung sana juga masih muda sekali ya. Apa? Masih muda. Ya, selamat bertugas Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bertugas. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat masyarakat dan paling tidak mereka punya gambaran apa yang harus disiapkan. Terima kasih ya. Oh. Ya, selamat bertugas. Oke, ibu-ibunya juga setelah itu telah mendaftar, menunggu. Ya, selamat menunggu ibu-ibu. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai, Bapak.